kamu yang takut padamu. Kita takut sama Habib Umar bin Habib. Kita takut sama Hubabah Nur. Kita takut sama Hubabah Tolhah. Kita takut sama orang-orang yang seperti itu. Takut apa? Takut membuat mereka sakit, takut membuat mereka nggak nyaman, takut membuat mereka kemudian merasa nggak enak hatinya, atau mereka nggak kenapa-napa, tapi Allah lihat kamu yang menjadi penyebab kakinya tergelincir, tangannya sakit, tangannya terluka, atau mereka lelah, kemudian bahaya, teman-teman sekalian. Hubungan kita sama Allah bahaya. Makanya Sayyidina Syekh Bakar bin Salim sebutin, ya Allah kami takut kepada orang yang takut padamu lebih dulu daripada kami pun takut kepada orang yang tidak takut padamu. Sama preman, sama penjahat, sama orang-orang yang merampok, sama orang yang berani mencuri, sama orang yang berani berkhianat, sama orang yang berani mengambil harta kita. Kita juga takut sama mereka, iya kan? Kita kan seringkali nih takutnya kita sama perampok lebih takut kita daripada sama para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Padahal seharusnya takut kita kepada para wali-walinya Allah, orang-orang yang tercinta di sisi Allah lebih besar lagi. Karena ketika kita menyakiti mereka, ketika kita berbuat sesuatu yang salah kepada mereka, yang murka adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu teman-teman sekalian yang saya muliakan, berhati-hati kita sama mereka-mereka ini, karena mereka nggak pernah komplain. Saudara sekalian, itu lebih berbahaya. Waktu saya dampingin beliau di Kuningan, beliau disalamin. Beliau nggak apa-apa, salaman. Semua orang kan sama orang-orang kayak begitu tuh kan, minta perutnya dipegang, minta kepalanya dipegang, minta dadanya dipegang, minta ya Allah. Bawa air kadang nggak satu, bawa airnya kadang berapa bro? Ini buat anak saya, ini buat ibu saya, ini buat ini saya. Ya ampun, ya Allah. Saya sedih kalau ngelihat yang kayak begituan. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman, kita tuh caranya nggak kayak gitu sama para wali-walinya Allah SWT. Kamu urusannya mah hati, teman-teman sekalian. Ketika beliau berdoa, angkat airmu, udah, angkat airmu, beliau berdoa, kalian diniatin air-airnya kan gitu ya. Itu teman-teman sekalian jauh lebih baik daripada kamu besok-besokan, ayo bapak tiupin bapak, minumin bapak. Oh ya ampun. Adab di atas semuanya, teman-teman. Al-madad ala gadril adab, kata Habib Umar bin Habib. Madad yang Allah berikan kepadamu sesuai dengan adabmu kepada mereka, sesuai dengan adabmu kepada mereka. Itu orang salamin ini apa, babanya iya aja, semuanya dikerjain. Minta dipegangin perutnya, pegangin. Minta pegangin dadanya, pegangin. Minta lagi dipegangin orang nih, tangannya ditarik. Bapak anak saya, bapak ini. Allah, ampun. Saya ngeliatin aja, dan itu bapaknya. Masya Allah. Panutan, teman-teman sekalian. Panutan, teladan, teman-teman sekalian. Nggak ada yang hilang dari bibirnya, dari senyuman. Nggak ada yang kelihatan mengerjit matanya, gitu ya. Kalau saya masih nunjukin. Kamu pikir saya? Masih lah gitu kan ya, masih yang aduh boleh ntar nggak, boleh nanti nggak, boleh gitu, masih gitu kan, karena kan beda level ya. Jadi sama saya emang nggak usah terlalu takut. Belum masuk yang mimman ya kau minka tadi ini, teman-teman sekalian. Ini beliau ini nggak ada komplain, ya aja gitu, semuanya marhaban, semuanya udah. Saya ngelihatnya ini setengah jam nggak kelar-kelar juga nih, gantian orang terus sejak masuk gitu kan. Sampai saya bilang bu udahan, enggak juga gitu. Akhirnya sampai hampir 1 jam nggak kelar-kelar juga nih, orang-orang yang salaman ganti-gantian masuk kamar gitu ya. Akhirnya dah mohon maaf semuanya, tolong berdiri semuanya, tinggalkan keluar lagi. Mohon maaf, dah nggak pakai deh. Begitu keluar semuanya, saya tutup pintunya. Bapak tolak kemudian. Jazakillah khair halimah. Makasih halimah. Gitu teman-teman. Menurutmu doa Hubabah kepada orang-orang
orang itu dengan doa Hubabah jazakillah khair. Semoga Allah membalasmu Halimah dengan kebaikan. Karena saya ngusir mereka. Menurutmu teman-teman sekalian, mana yang lebih besar dapat doanya Hubabah? Coba. Gitu loh teman-teman sekalian. Jadi Hubabah, ketika kita nggak desek-desekin mereka, ketika kita nggak dapat doa secara khusus, ketika kita nggak dapat tangan beliau ditaruh di dada ini apa segala macam, nggak ada betul. Tapi kita dengan adab, dengan santun, dengan penuh inian, beliau doa kita aminkan, beliau bicara kita dengarkan, beliau menyampaikan suatu kita ingat-ingat dengan baik, kita pandang wajahnya dengan penuh rasa pengagungan, penghormatan. Serius sekalian saya muliakan, beliau jalan kita berikan jalan, nggak pakai disalamin, nggak pakai diapain, nurut apa kata Halimah. Apa yang disampaikan Halimah tentang Hubabah, gitu ya, bagaimana adab kita kepada Hubabah dikerjakan teman-teman saudara sekalian saya muliakan, itu Hubabahnya. Jazakumullah khair gitu. Dan itu jauh lebih baik daripada saat tangan beliau pegang dada kamu, saat tangan beliau pegang kepala kamu, tapi dengan perasaan hati beliau, ya ampun nih kapan selesainya sih, tangan saya kemana-mana gitu. Hati-hati teman-teman sekalian, adab di atas semuanya. Adab di atas semuanya, akhlak kita di atas semuanya. Emang kalau kayak gitu-gitu tuh ya, urusannya kayak yang gini loh. Tapi kan kayak nggak keren gitu ya, kalau dapat salaman, dapat tangannya ditaruh di dada, rasanya kan kita bisa cerita gitu kan. Nah itu, hawa nafsumu masuk di situ. Hawa nafsu masuk di situ. Belum tentu berkahnya dapat meskipun hawa nafsumu terpuaskan. Apalagi kalau beliau ada perasaan gak enak dalam hatinya. Wah, teman-teman serius sekali, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Allah kasih, tenang aja, Allah kasih. Bahkan saat memandang wajah mereka, hatimu berniat, Allah kasih, teman-teman serius sekali, Allah kasih. Yuk kita belajar untuk berkata kepada mereka semuanya ucapan yang sama yang diucapkan para sahabat kepada Nabi Muhammad. Sami'na. Mencintai berarti berkhidmat. Mencintai berarti melayani. Mencintai berarti memudahkan perjalanan mereka. Mencintai berarti memudahkan dakwah mereka. Mencintai berarti membuat kenyamanan dan membuat perasaan yang menyenangkan bagi hati mereka. Kayak gitu teman-teman sekalian. Kayak gitu teman-teman sekalian. Saya kalau Habib Umar bin Hafid datang misalnya ke sini, kalau misal saya itu diberi, maksudnya kayak suami saya selalu aja tanya gitu, mau nggak bicara sama Habib Umar, mau nggak kamu ketemu secara khusus sama Habib Umar. Hampir selalu setiap kali Habib Umar datang saya ditanya, dan suami saya udah tahu jawaban saya. Saya bilang nggak usah, cukup bagi saya memandang beliau dari kejauhan, berdoa bersama dengan yang berdoa, memandang dengan penuh cinta kepada para guru-guru kita, sambil mendoakan, ya Allah sehatkan, ya Allah mudahkan, ya Allah panjangkan umurnya. Teman-teman sekalian, saya melihat Habib Umar bin Hafid, saya doa, ya Allah panjangin umurnya, karena kita nggak ngerti caranya hidup tanpa mereka. Betul? Betul? Teman-teman sekalian, ngerti nggak caranya hidup tanpa bimbingan dari mereka itu? Saya nggak ngerti. Mesti ngapain gitu? Andai tidak karena pelajaran-pelajaran yang mereka berikan, saya nggak ngerti caranya. Bagaimana mencintai Allah, bagaimana mencintai Rasulnya, bagaimana berbuat di atas muka bumi ini, nggak paham, nggak ngerti kita. Laulal ulama, andai tidak karena ulama, laulal murabbi ma'arafna rabbi, katanya para ulama-ulama kita. Andai tidak karena murabbi, tidak karena guru-guru kita, ma'arafna rabbi, kita nggak kenal siapa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Maka betapa sangat susahnya kita hidup tanpa mereka. Teman-teman saudara sekalian, nggak usah mereka bagi saya. Teman-teman bayangin kalau saya meninggal dunia
misalnya ada sih yang lain-lain, tapi kan beda gitu. Nah itu, makanya kalau kemudian bertemu dengan mereka, kita doa, ya Allah panjang umur ya Allah, panjang umur ya Allah, panjang umur. Karuniakan kepada mereka panjang umur. Biar anak saya juga ngerti caranya hidup seperti mana saya ngerti caranya hidup dari mereka. Kan begitu ya? Nah itu, buat nyaman para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada ceritanya, mudah-mudahan di majelis-majelis kita membuat keadaan-keadaan yang tidak nyaman bagi para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat berharap ini agar bisa menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Kayak apa coba? Yang sampai secara nggak sengaja saya tahu nginjek kakinya Habib Umar bin Hafid sampai bikin kakinya jadi kejepit. Kayak apa coba? Kayak apa coba teman-teman sekalian? Ya Allah, Habib Umar itu waktu di Kuitang itu sampai dengan berat-berat badannya. Jangan beliau, suami saya yang dampingin beliau itu, ya Allah sampai berat-berat badannya, sampai jadi cantengan kakinya. Suami saya bukan Habib, yang jagain Habib gitu, menjagain Habib. Nah itu kan orang-orang yang telah berbuat hal yang sudah sampai bolak-balik. Habib Umar sampai dipijet habis dari situ, diurusin, dibenerin gitu kakinya. Itu kan orang menghambat dakwanya Habib Umar. Dan orang yang menghambat dakwanya Habib Umar yang untuk mengajak orang kepada Allah, apa nggak bermasalah sama Allah? Dianya sih nggak berasa, dia rasanya mau nyari berkah gitu. Berkah atau halakah teman-teman sekalian? Akhirnya bukan berkah malah halakah. Halakah artinya kehancuran. Bukannya dia dapat keberkahan, malah dapat kehancuran, kebinasaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yuklah kita ya nyarinya berkah, insya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT kasih semua kebaikan bagi kita sekalian, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kayak gitu tuh teman-teman sekalian. Ya nanti kalau ada orang-orang soleha gitu kan, saya bawakan di majelis ini gitu. Teman sekalian mesti ngerti adabnya, mesti paham adab. Kalau saya bilang jangan salaman, ikutin gitu. Jangan kemudian bilang, Ustaz Halimah lebay, hubabahnya aja nggak apa-apa kok, mau disalamin. Iya iyalah. Ini loh, sampai saya kira ini orang nggak paham atau gimana ya? Hubabahnya mau kok disalamin. Terus maksud kamu, hubabahnya kamu salamin, terus hubabahnya bilang, jangan, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Tapi kalau kamu kemudian salaman, yang lain pada ngikutin, akhirnya hubabahnya kan jadi capek. Akhirnya hubungannya kan jadi sakit, akhirnya hubungannya jadi lelah. Waktu yang seharusnya beliau pakai buat mengajar, yang seharusnya beliau pakai buat berdoa, buat lebih banyak orang, terhalang karena kamu mengambil waktu. Kan gitu tuh, gitu ya. Jadi yang pinter, mikirnya yang pinter, insya Allah. Ini ya, jadi salah satu pelajaran yang saya dapati adalah bahwa mereka tuh nggak pernah komplain, teman-teman sekalian, nggak pernah komplain. Karena memang nabinya ngajarin yang seperti itu. Saya ingat tahun kemarin Habib Umar tuh dari satu majelis, Habib Umar keluar kamar mandi, lama nggak balik-balik. Akhirnya kemudian teman-teman sekalian ini ngenes banget. Saya sampai sedih kenapa orang Indonesia seperti itu berbuat kepada para ulama-ulama. Habib nggak balik-balik gitu. Akhirnya disamperin sama putranya, disamperin sama ada satu dua orang muridnya. Ternyata menurut saya Habib Umar bin Hafid tidur di depan kamar mandi beralaskan surban beliau. Kata Habib Umar bin Hafid, saya mengantuk, boleh ya saya tidur di sini barang 5-10 menit. Ini kan ya Allah, sedih benar kita. Kita umat model apa kalau bahkan tidak memberikan waktu istirahat yang cukup untuk para ulama-ulama kita. Teman-teman sekalian, bikin jadwalnya terlalu padat sampai malam-malam. Habis malam-malam pun yang mau diskusi, yang mau ini, yang mau itu, apa sih. Habis itu jam 1 baru beliau kembali ke kamarnya.
Ini yang hadir, yang ngajak diskusi, begitu jam 1 pulang ke kamar mereka, pulang di rumah mereka, tidur. Habib Umar, Khubabah Nur, enggak gitu. Ada Quran yang harus mereka baca, ada zikir yang harus mereka baca, ada wirid yang harus mereka baca. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, ada bacaan-bacaan yang harus mereka baca. Dan mereka nggak akan meninggalkannya. Mereka sudah berjanji itu dalam hidupnya. Nggak kayak kita-kita yang baru capek dikitan, udah deh besok aja deh. Yang baru capek dikitan, nggak pakai tahajud deh malam ini. Gitu. Mereka nggak ada kayak gitu ceritanya, teman-teman sekalian. Sampai pagi, habis pagi ada zikirannya lagi yang mereka harus baca. Karena mereka tidurnya biasanya awal, jam 9 sampai jam 11 sampai jam 12 tidur di waktu malam. Lah itu jam 9 sampai dengan jam 12-nya dipakai buat kita-kita. Akhirnya mereka menganggap waktu tidurnya udah hilang. Itu loh teman-teman sekalian. Jangan sampai itu terjadi. Insyaallah mudah-mudahan kita lebih ngerti bagaimana cara menghormati ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Karena tiap saya bawa ini curhatan saya ya, mohon maaf ya. Tiap kali saya bawa Khubabah, tiap kali saya bawa Khubabah Nur, Khubabah Maryam dulu, Khubabah Tolha kemarin gitu ya. Tiap kali bawa, selalu masalahnya sama aja. Setengah mati menghalangkan orang-orang untuk ayo dong, Khubabahnya lagi istirahat, ayo Khubabahnya lagi makan, ayo Khubabahnya. Tapi saya mau doa ustazah, saya minta doa ustazah, aduh, pusing banget deh saya. Kok nggak paham-paham juga gitu. Ya insya Allah ya, paham ya sekarang ya. Insya Allah mudah-mudahan. Pokoknya ikut apa yang saya sampaikan, insya Allah keberkahan berhasil kita dapatkan insya Allah. Amin ya rabbal alamin.